الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فقد قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الجمعة، معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين rahimani Allah wa iyyakum. Di hari Jumat yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari di hari yang baik, yakni hari Jumat, di hari yang baik setelah umat Islam menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di hari yang baik, di awal minggu daripada minggu-minggu Syawal, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma ramadhana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seperti halnya dia, laksana dia puasa 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin, di bulan Syawal ini kita dianjurkan, disunnahkan untuk puasa 6 hari berturut-turut atau berpisah-pisah, tidak berurutan. Yang penting dilaksanakannya di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita, ibadah kita, tilawah kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan puasa kita dengan 6 hari di bulan Syawal. Salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk ke jalan Allah, yakni surga, petunjuk ke jalan Allah, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, dan telah memperingatkan umatnya akan jalan kesesatan yang akan membawa kepada naru jahannam, kepada jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. A'adanallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari apa yang pernah dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. An-Nisa 63. Maka bagaimana ketika mereka ditimpa oleh satu musibah dengan apa-apa yang pernah mereka lakukan, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad dan bersumpah dengan nama Allah, mereka sesungguhnya menginginkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah di jalan Allah dan jangan kalian masukkan, jangan kalian jerumuskan dengan tangan-tangan kalian ke dalam kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Al-Baqarah 195. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa ita'idil qurba, dan menyambung tali silaturahmi dengan karib kerabat kalian. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang kita untuk berbuat keji dan mungkar. Wal bagh, dan melampaui batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah memberi peringatan kalian agar kalian mau mengingatnya. An-Nahl ayat 90. Saudara-saudara, ini adalah gabungan ayat-ayat yang saya berikan kepada jamaah semua tentang ihsan. Ada banyak ayat yang menceritakan tentang ihsan di dalam Al-Quranul Karim. Ihsan itu seperti kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini baginda Nabi SAW menerangkan agar kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita beribadah Ramadan, setelah kita menunaikan zakat. Apa kata baginda Nabi di dalam hadis Bukhari dan Muslim? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah dalam beribadah, fa innahu yaraka, Allah melihat dirimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudara, kalau kita beribadah di bulan Ramadan kemarin, karena seluruh dan mayoritas kaum muslimin merayakannya, bahkan hampir semua umat Islam, khususnya di negeri kita ini, di awal dan di tengah bulan Ramadan itu full melakukan puasa Ramadan, maka sepertinya tidak ada kata-kata lain kecuali kita ikut dengan puasa tersebut. Tidak ada kata-kata lain kecuali kita harus berpuasa bersama kaum muslimin, karena semua menyuarakan berpuasa, bersaum. Sehingga ketika kita melakukan saum, puasa Ramadan itu, ibadah kita terkontrol. Kita beribadah itu nyaman, enak. Tapi kenapa ketika lepas Ramadan orang beribadah tidak nyaman? Nah, ini yang dinamakan dia tidak berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah tidak mesti menunggu musim. Tidak mesti Allah jadikan setiap bulan itu Ramadan, tidak. Tapi berbuat ihsan di dalam ibadah adalah setiap kali kita menghadap Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa merasakan hal itu, rasakan Allah melihat diri kita. Saudara-saudara, ini adalah muraqabatullah tingkat tinggi. Ini adalah CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ada batasannya. Kalau setiap orang merasakan ihsan di dalam masalah ibadahnya, maka akan berefek kepada semua perbuatan-perbuatan yang lainnya. Bagaimana mungkin 5 kali dia dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berbuat curang dalam perniagaannya, dia akan berbuat curang dalam kepegawaiannya, dia akan berbuat curang dalam pertaniannya, dia akan berbuat curang dalam perindustriannya dan lain sebagainya. Konsep al-ihsan kalau diterapkan di dunia ini, maka tidak perlu manajemen HRD, maka tidak perlu lagi ada CCTV, maka tidak perlu lagi ada absen, maka tidak perlu lagi ada finger, tidak perlu lagi
IT mengawasi manusia yang sedang bekerja ini, tidak perlu. Karena setiap hari, setiap 5 kali dalam sehari dia dilatih untuk ka'annaka tarah. Dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan yang pertama kali adalah al-ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan di dalam 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Bayangkan saudara-saudara, seorang berpuasa dia bisa berbuka, minum air di kamar mandi atau di tempat yang tersembunyi, tapi dia ternyata tidak melakukan hal itu. Ini melatih diri kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita dididik dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul sadaqallahul azim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan sudah selesai, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus meningkat. Kehidupan dia harus bertransformasi kepada new era, pada kehidupan yang baru keimanannya. Meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak itu dihasilkan, berarti kita berharap ya Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Dan itu harapan kita. Maka ketika kita merefleksi diri kita di akhir bulan Ramadan, apa refleksi pada diri kita? Ya Allah, temukanlah saya dengan Ramadan yang lainnya. Kenapa? Ramadan yang kemarin kita mungkin tidak maksimal. Ramadan yang kemarin kita mungkin banyak bolong-bolongnya. Ramadan yang kemarin kita hanya mengejar haus dan dahaga saja, tidak mengejar pada satu predikat keimanan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan ihsan, satu manhaj metode pengontrolan diri yang dinamakan ihsan, maka orang ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini mendapatkan ajran azima seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 29. Fa innallaha 'adda lil muhsinati ajran azima. Allah menyiapkan, memberikan orang-orang yang berbuat ihsan itu ajran azima. Apa itu ajran azima? Jannah, surga. Apa itu ajran azima? Ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Wala khatara ala qalbil bashar, kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di dalam hati dan sanubari kita. Itu ajran azimah. Ada beberapa hal yang dihasilkan oleh ihsan ini ketika seorang melakukannya setiap hari. Pertama, dia akan menjadi orang yang bertauhid yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang paling pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia itu kecil bagi diri dia. Yang mereka inginkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mengikuti apa yang ditunjukkan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, dia akan mendapatkan takwa dan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kalau tadi saya berbicara tentang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita
untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di situ beribadah, dan setelah itu datang rentetan berikutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbahagialah bagi orang yang masih memiliki kedua orang tua. Disitulah ladang surga kita. Disitulah ladang surga kita. Jangan pernah kita memutuskan tali ubuwiyah, tali antara kita dengan orang tua kita, dengan tidak bersilaturahim kepada mereka, dengan memutuskan hubungan pada mereka, wal'iyadu billah, atau menyia-nyiakan ketika mereka mencapai usia yang senja. Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang memasukkan orang tuanya ke pantai jompo, itu adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Karena ladang surga dia sia-siakan, tidak mungkin lagi dia mendapatkan kesempatan untuk bercocok tanam di ladang surga ketika orang tuanya masih hidup. Kemudian berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada sanak kerabat kita. Kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian tetangga-tetangga yang dekat dengan kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada makhluk adalah berbuat ihsan kepada istri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu ayatnya, dan itu ada pada buku nikah kita semuanya bagi yang mereka yang telah menikah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri Anda dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama, Profesor Dr. Anis Thohir Al-Indonesi. Beliau ini adalah seorang warga keturunan warga Semarang yang sudah beralih, kakek moyangnya dulu di Mekah, di Madinah. Saya tanya, ya Syekh, batasan ashiruhunna bil ma'ruf ini bagaimana? Beliau menjawab, engkau harus tetap berbuat baik kepada istri engkau, apapun kondisinya, kecuali kalau istri engkau ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat syirik, menyekutukan Allah, sudah tidak ada toleransi. Coba saudara-saudara, ayat yang kita baca ketika akad nikah ini ternyata menimbulkan masalah. Kalau kita teliti, kita adakan riset, kita adakan penelitian di pengadilan agama, kasus perceraian tiap tahun numpuk. Tiap tahun numpuk. Kenapa numpuk? Karena tidak mengamalkan ayat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Setiap tahun tuh ranking, kemarin dipegang Jawa Barat, tahun kemarin lagi pegang Jawa Timur, berikutnya Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kebanyakan perceraian di Pulau Jawa. Kemudian berbuat baik kepada umumnya manusia yang ada, yaitu muslim, yaitu kafir. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Ini konsep Islam. Ya. Dan konsep ini tidak disuarakan di depan semua umat manusia. Islam itu punya konsep berbuat baik kepada seluruh manusia, tidak ada bedanya. Bahkan kepada hewan pun umat Islam disuruh berbuat baik. Sebuah hadis Nabi SAW, dakhalatil mar'atu fil hirra, dakhalatil mar'atul jannata bil hirra, wa dakhalatil mar'atu bil nara bil hirra. Ada cerita seorang wanita masuk surga karena seekor kucing, dan masuk neraka karena seekor kucing. Itu konsep Islam, berbuat baik. Naam, berbuat baik ini ada batasannya dalam Islam, tapi umumnya umat Islam berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Di zaman Nabi ada Yahudi, di zaman Nabi ada Nasrani, di zaman Nabi ada orang-orang munafik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada mereka? Berbuat ihsan kepada semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghits. Allahumma arzuqna al ihsana fi jami' a'malina innaka anta mujibud da'awat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi